Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Akuntansi on YouTube. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Nah, ketika tadi kita sudah belajar tentang tujuannya, kita juga sudah mengenal prinsipnya, lalu kita di awal sudah belajar tentang apa sih definisinya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi si GCG ini? Yang pertama, kita akan membahas faktor dari eksternal. Nah, apa sih faktor eksternal yang mempengaruhi dari GCG ini? Yang pertama adalah terdapat sistem hukum yang baik. Jadi ketika sebuah negara sudah memiliki sistem hukum yang baik, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap tata kelola si perusahaan. Bahkan tidak hanya si perusahaan, kalau kita berbicara tentang konteks perusahaan itu tentu sangat konteksnya kecil. Tapi ketika sebuah negara sudah memiliki sistem hukum yang baik, kita memiliki kesamaan yang sama di depan hukum, tentu dampaknya jauh lebih besar. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi dari GCG ini adalah adanya dukungan pelaksanaan GCG terhadap dari sektor publik. Nah, artinya masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan itu menuntut perusahaan untuk melakukan tata kelola yang baik. Nah, misalnya dari segi pemerintah membuat aturan tentang kalau dulu pelaksanaan GCG ini termasuk yang voluntary atau yang sukarela, maka sekarang dibuat aturan bahwa pelaksanaan GCG ini sifatnya wajib. Nah, tidak boleh ada yang tidak mengerjakannya. Nah, seperti itu kan salah satu contoh dari dukungan dari sektor publik terhadap pelaksanaan GCG. Nah, yang ketiga, ada standar dari pelaksanaan GCG. Bagaimana pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Nah, teman-teman, salah satunya ada tentang buku Komite Nasional Good Corporate Indonesia. Nah, teman-teman bisa cek di tahun 2006 itu ada bukunya KNKGI kalau tidak salah. Yang keempat, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Nah, walaupun saat ini di konteks negara kita, tentu ini masih proses ya, masih proses berjalan. Artinya masyarakat sudah menginginkan penerapan GCG ini. Kita hanya tinggal menunggu bagaimana pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Walaupun tuntutan di masyarakat itu sudah tinggi. Artinya ini angin segar untuk dunia usaha. Karena kalau dulu mungkin kita sebagai masyarakat itu acuh tak acuh terhadap tata kelola perusahaan, tapi sekarang masyarakat sudah jauh lebih aware dan lebih berhati-hati terhadap setiap entitas usaha. Apalagi ketika kita berniat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang kelima, adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik. Nah, ketika di sebuah komunitas atau di sebuah wilayah digaung-gaungkan bagaimana menolak korupsi, dampak kampanye-kampanye dampak dari korupsi. Nah, tentu hal itu akan sedikit banyak mempengaruhi dari pelaksanaan GCG di sebuah entitas. Nah, kenapa? Ketika kita memiliki kesadaran yang tinggi, terutama terhadap hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam bersikap dalam hal apapun itu, termasuklah dalam
aktivitas kita di dunia usaha. Nah, jika tadi kita membahas tentang faktor eksternalnya, kira-kira apa saja faktor internal yang mempengaruhi dari pelaksanaan GCG ini? Kurang lebih ada 6 faktor internal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah terdapat budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, di sini tentu sangat butuh atau bersumber dari si perusahaan itu sendiri. Jika budaya kerjanya sudah bagus, tentu nanti akan turun dengan sendirinya di warga perusahaan atau di karyawan-karyawannya. Yang kedua adalah adanya berbagai kebijakan peraturan perusahaan yang mengacu kepada penerapan prinsip nilai-nilai dari GCG. Nah, jadi ketika perusahaan ingin menerapkan GCG, ya salah satu dari bukti keseriusannya adalah membuat aturan yang dimana dasarnya adalah nilai-nilai dari GCG. Nah, misalnya dari 5 prinsip tadi. Salah satunya fairness atau kewajaran. Perusahaan memberikan sebagaimana hak-hak si karyawan. Jadi tidak ada hak-hak karyawan yang ditahan atau dipotong atau tiba-tiba dilenyapkan, begitu saja. Yang ketiga adalah adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan pada kaidah-kaidah yang berstandar kepada GCG. Yang keempat, terdapat sistem audit yang efektif dalam perusahaan. Nah, artinya di sini pengaruh dari audit internal. Jadi audit internal itu bekerja. Nah, jadi bekerjanya pun sesuai dengan kepentingan seluruh stakeholder, bukan sesuai dengan kepentingan pihak yang menunjuknya. Nah, itu harus di clearkan di situ. Jadi audit internal harus bekerja sesuai dengan kepentingan seluruh stakeholder, bukan kepentingan pihak yang menunjuknya. Nah, seperti itu. Faktor yang kelima adalah adanya keterbukaan informasi bagi publik. Nah, di sini perusahaan tidak segan-segan untuk membuka lamannya sendiri. Misalnya perusahaan xxx.com. Jadi di situ informasi sangat lengkap. Tidak hanya tentang company profile, visi misi dan lain-lain, tapi juga tentang kondisi keuangan, targeting misalnya selama 5 tahun terakhir, apa-apa yang sudah dicapai, lalu apa-apa yang gagal. Nah, seperti itu. Yang keenam adalah kualitas atau skill serta kredibilitas dan integritas dari berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan. Nah, artinya di sini warga perusahaan atau karyawan-karyawan haruslah karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Nah, jika ingin menduduki jabatan, pilihlah yang karena sudah memenuhi prestasi, bukan dipilih karena kedekatan atau karena dia keponakannya si A atau karena dia sepupunya si B. Nah, bukan karena itu, tapi karena memang orang tersebut sudah memenuhi kualifikasi dan dipilih berdasarkan kinerja, bukan kepada kedekatan. Nah, jadi ketika tadi kedua faktor itu diperhatikan, eksternal dan internal, tentu pelaksanaan GCG ini menjadi sangat mudah bagi setiap entitas. Beda ceritanya kalau faktor-faktor tadi tidak menjadi perhitungan. Tentu pelaksanaan GCG yang baik hanya akan menjadi mimpi belaka atau ya awang-awang saja. Kira-kira apa pengaruhnya audit internal terhadap pelaksanaan dari GCG ini? Nah, ada 7 pengaruhnya atau fungsinya audit internal dan terhadap GCG ini. Yang pertama adalah mampu mendukung komite audit dalam memenuhi tanggung jawabnya, terutama dalam pelaksanaan pengendalian internal. Yang kedua,
berpartisipasi dalam komite disclosure perusahaan. Dan yang ketiga, mereview keefektifan kode etik perusahaan, apakah kode etik ini dilanggar atau tidak, dilaksanakan atau sebaliknya. Yang keempat adalah membantu perusahaan dalam menakar resiko dan mengukur kinerja keseluruhan karyawan, baik yang berada pada level top manajemen maupun bottom. Yang kelima, fungsinya adalah atau pengaruhnya adalah untuk mengawasi aktivitas dari tata kelola perusahaan dan pemenuhannya terhadap kebijakan akuntansi. Sesuai tidak kira-kira dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, misalnya SAK, SAK etap, atau SAK keuangan syariah. Dan yang ketujuh adalah pengaruhnya untuk mengevaluasi kegiatan dari tata kelola perusahaan itu dan menemukan titik temu untuk mengatasi masalah dan mengembangkan perusahaan. Jadi tidak hanya berhenti pada evaluasi bagaimana pelaksanaannya saja, tapi lanjut kepada sampai di mana kira-kira titik yang harus dikembangkan si perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, demikian penjelasan saya tentang pengaruh pengendalian internal terhadap pelaksanaan GCG. Kritik dan saran serta pertanyaan saya tunggu di kolom komentar.